Pelakuan itu, Gang Tae sebenarnya ingin menangis bahagia melihat Sang Tae yang berusaha menjadi kakak yang baik. Hingga ketika selesai, ternyata Moon Young juga berada di sana yang dengan tingkahnya meminta kepada Sang Tae untuk mentraktirnya makan seperti Gang Tae. Sebab Moon Young berkata jika dirinya juga adalah adik Sang Tae. Awalnya Sang Tae terlihat mengabaikan Moon Young dan meminta Gang Tae untuk segera pergi meninggalkan Moon Young. Tetapi ketika Moon Young berteriak jika dirinya menginginkan kakak seperti Sang Tae, pada akhirnya Sang Tae pun luluh dan menerima Moon Young menjalin hubungan dengan Gang Tae. Dan mereka pun kembali tinggal di istana milik Moon Young. Akan tetapi kebahagiaan yang sudah ketiganya dapatkan seolah tak akan lama, sebab diperlihatkan jika di ruangan basement istana Moon Young ada seorang wanita bergaun hitam yang mengambil sebuah bros berbentuk kupu-kupu, di mana wanita itu langsung mendatangi Moon Young yang sedang tertidur serta mendatangi Gang Tae dan juga Sang Tae, seolah dirinya akan memulai aksinya untuk membuat ketiganya menderita. Hingga ketika pagi, Gang Tae yang bangun kesiangan melihat jika dapur dan juga rumah berantakan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Moon Young dan juga Sang Tae yang ingin membuat makanan serta beres-beres rumah. Tetapi hal itu malah membuat semuanya menjadi berantakan. Namun walaupun keduanya sama-sama menyusahkan, Gang Tae malah tersenyum karena merasa hidupnya mulai berubah menjadi kebahagiaan. Sesudah itu, apa yang diimpikan Gang Tae seolah perlahan mulai terjadi, sebab kini Sang Tae kakaknya pun mulai berani untuk menghilangkan traumanya kepada kupu-kupu, di mana Sang Tae meminta bantuan kepada si abah direktur. Di sisi lain, Nam Juri pun kini mulai menyimpan rasa kepada si manajer. Itu terlihat ketika dirinya begitu menantikan panggilan telepon dari si manajer yang sedang bekerja di luar kota, walaupun Nam Juri harus menerima kenyataan karena si manajer malam itu sama sekali tak meneleponnya karena sibuk. Sementara di istana Moon Young, Gang Tae mendapatkan kebahagiaan lain setelah kakaknya berkata jika mulai saat ini dirinya akan berusaha melawan trauma yang ia alami dengan akan menceritakan kejadian yang ia lihat saat ibunya dulu terbunuh kepada si abah direktur esok hari. Membuat Gang Tae merasa bersyukur karena kali ini perlahan kebahagiaan mulai ia rasakan, di mana ia bisa melihat dua orang yang ia sayangi bekerja keras untuk belajar memahami diri mereka masing-masing. Hingga ketika keduanya tertidur, Gang Tae yang sedang membereskan alat gambar kakaknya, dirinya tak sengaja menemukan sebuah surat yang ketika isi surat itu dibuka, ternyata di dalamnya ada kupu-kupu dan juga sebuah surat yang berisi jika sebentar lagi dirinya akan datang. Membuat Gang Tae terkejut karena seolah yang menaruh surat itu mengetahui semua masa lalu dirinya dan juga kakaknya. Untuk itu keesokan harinya Gang Tae kembali datang ke kamar si Ece Okran untuk mencari sesuatu yang mungkin ia lewatkan. Di mana di sana dirinya menemukan sebuah foto keluarga Moon Young, namun wajah ibu Moon Young yang tak bisa dilihat. Tetapi di sana Gang Tae melihat jika ibunya Moon Young memakai sebuah bros kupu-kupu emas. Tetapi ia sama sekali tak curiga. Hingga waktu untuk kakaknya bercerita mengenai kejadian masa lalunya pun dilakukan. Dengan terbata-bata, Sang Tae pun bercerita ketika insiden pembunuhan ibunya terjadi. Saat itu dirinya bersama ibunya akan pulang ke rumah. Tetapi di tengah jalan, Sang Tae malah mengejar seekor kucing hingga masuk ke sebuah lorong. Dan ketika melihat ke arah ibunya, Sang Tae begitu terkejut sebab ibunya sudah terluka parah karena ditojos oleh seorang wanita yang memakai bros kupu-kupu emas. Si abah direktur yang mendengarnya kemudian bertanya, seperti apakah kupu-kupu itu? Sang Tae yang masih sangat jelas mengingat semuanya menjawab jika kupu-kupu itu merupakan sebuah bros emas berbentuk induk kupu-kupu yang sedang menggendong anaknya. Mendengar itu Gang Tae langsung teringat dengan ciri kupu-kupu yang dimaksud Sang Tae, yaitu sama persis dengan bros yang dipakai ibunya Moon Young. Membuat Gang Tae merasa menyesal karena mengetahui yang sebenarnya sebab harus melibatkan Moon Young. Di mana Moon Young yang merasa sudah menganggap Gang Tae dan juga Sang Tae merupakan keluarga baginya, meminta Sang Tae untuk mau berfoto keluarga bertiga dengan Gang Tae. Tetapi ketika Moon Young mendatangi Gang Tae, sikap yang ditunjukkan Gang Tae kembali berubah, membuat Moon Young tak mengerti kenapa Gang Tae seperti itu. Merasa harus melakukan sesuatu, Moon Young pun meminta kepada sahabatnya Gang Tae agar mau menceritakan mengenai Gang Tae. Di mana sahabatnya berkata
jika Gang Tae adalah orang yang selalu menahan diri agar tak memiliki hubungan yang lama dengan seseorang karena dirinya harus berpindah-pindah tempat. Untuk itu sahabatnya meminta kepada Moon-young untuk tak memaksakan apapun kepada Gang Tae, karena sifat Gang Tae akan semakin keras jika dirinya dipaksa serta dituntut melakukan sesuatu yang tak ia suka. Mendengar itu, Moon-young pun terus berpikir agar bisa menghindari hal yang tak disukai Gang Tae. Hingga ketika malam, Gang Tae yang baru pulang kemudian masuk ke kamar Moon-young, di mana di sana dirinya teringat kembali kenangan bahagia bersama Moon-young yang ia lalui. Tetapi ketika mengingat jika ibunya Moon-young adalah orang yang telah membunuh ibunya dan membuat dirinya bersama kakaknya tersiksa, keraguan kembali menghinggapi Gang Tae. Keesokan harinya, acara foto keluarga yang diminta Moon-young pun akan dilakukan. Tetapi di sana hanya Sang Tae lah yang terlihat sudah bersiap. Mengingat cerita mengenai Gang Tae yang tak bisa dipaksa dari sahabatnya, Moon-young pun memutuskan untuk pergi berfoto berdua saja bersama Sang Tae. Akan tetapi ketika sesi pemotretan akan dilakukan, tiba-tiba dengan penampilan berbeda, Gang Tae pun datang untuk berfoto keluarga bersama Moon-young dan juga kakaknya. Ternyata keraguan Gang Tae bisa hilang sebab dengan penuh perhatian Moon-young menempelkan surat mengenai perasaan dirinya ketika bisa diterima oleh Gang Tae dan juga kakaknya. Membaca surat dari Moon-young membuat keraguan Gang Tae hilang dan memutuskan untuk melangkah bersama Moon-young dan juga kakaknya serta tak lagi memikirkan kejadian buruk yang sudah berlalu. Di sisi lain, Namjoon yang semalam tak mendapatkan panggilan telepon dari si manajer terlihat sedikit punung ketika si manajer pulang ke rumahnya. Bahkan Namjoon sok-sok jual mahal karena masih kesal sebab si manajer lupa dengan janjinya yang akan menelponnya, membuat si manajer merasa kaduhung karena telah lupa akan janji yang telah ia buat kepada Namjoon. Untung saja ibu Namjoon membantu si manajer dengan menerangkan jika sifat Namjoon memang seperti itu yang akan marah jika orang yang sudah berjanji mengingkari janjinya. Si manajer yang mendengarnya kemudian mengerti jika dirinya harus berjuang agar bisa meyakinkan hati Namjoon. Saat di rumah sakit, Gang Tae kemudian menunjukkan lembar kertas yang ia temukan dari barang milik si Ece Okran kepada si Aba Direktur. Di mana si Aba Direktur yang melihat lembaran kertas itu meyakini jika si Ece Okran diperintahkan oleh seseorang untuk bersikap seperti ibunya Moon-young. Tetapi yang menjadi masalah, siapakah orang itu? Si Aba Direktur pun kemudian menyuruh Gang Tae untuk tak percaya kepada siapapun di rumah sakit mengenai masalah ini, dan mulai sekarang Gang Tae harus lebih memperhatikan Sang Tae karena mungkin saja orang ini mengincar Sang Tae. Untuk itu Gang Tae pun meminta kakaknya agar tak terlalu menghabiskan waktu di rumah sakit serta terus standby dengan ponselnya jika sesuatu yang buruk tiba-tiba terjadi. Dan sangkaan si Aba Direktur pun ternyata memang benar jika salah seorang di rumah sakit adalah orang yang menyuruh si Ece Okran. Sebab ketika malam, orang itu bersenandung seperti yang dilakukan si Ece Okran. Bahkan orang ini terlihat lebih menyeramkan dibandingkan si Ece Okran. Di momen itu pula pada akhirnya ayah Moon-young menceritakan kepada si kepala perawat Ok alasannya membenci serta berniat membunuh Moon-young. Sebab ayahnya mengira jika anaknya akan memiliki perilaku yang sama dengan ibunya, yaitu berperilaku psikopat. Kita pun akhirnya diperlihatkan dengan wajah asli dari ibunya Moon-young yang saat itu tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, dirinya malah tersenyum bahagia ketika menceritakan telah membunuh seseorang kepada ayahnya Moon-young. Membuat ayahnya Moon-young menyadari jika istrinya merupakan seorang psikopat berdarah dingin. Hingga di malam itu ayahnya Moon-young mendorong istrinya sampai jatuh dari tangga dan langsung memasukkannya ke dalam sebuah koper serta membuangnya ke sebuah danau dan meyakini jika istrinya sudah innalillahi. Tetapi saat itu kaum Moon-young kecil ternyata melihat perbuatannya dan saat itulah Moon-young sudah menganggap jika ayahnya sudah meninggal saking bencinya dengan perbuatan ayahnya kepada ibunya. Walaupun Moon-young tak mengetahui tindakan yang telah dilakukan ibunya. Hingga keesokan harinya ayahnya Moon-young pun akhirnya meninggal. Moon-young yang selalu cuek mengenai kondisi ayahnya, tapi pada kenyataannya dirinya begitu sedih ketika mengingat kenangan indah bersama ayahnya. Tetapi walaupun sedih, Moon-young berusaha menutupi hal itu sebab ia merasa jika orang-orang di sekitarnya pun akan sedih jika dirinya memperlihatkan kesedihannya. Singkat cerita, hari pun berlalu, di mana Gang Tae, Moon-young dan juga Sang Tae pergi ke rumah sakit untuk melihat Sang Tae menggambar kupu-kupu agar trauma yang dialaminya bisa hilang.
Kan tetapi sesuatu yang tak disangka pun terjadi ketika lukisan yang telah digambar Sangtai di dinding rumah sakit, ternyata seseorang sudah menggambar kupu-kupu yang sama persis dengan bros yang dipakai ibunya Munyong. Melihat itu Sangtai pun kemudian histeris karena kupu-kupu itu mengingatkannya dengan pembunuh ibunya. Hingga hal itu didengar oleh Munyong yang kemudian menyadari jika sebenarnya orang yang telah membunuh ibunya Gangtai tak lain adalah ibunya sendiri. Membuat Munyong merasakan rasa bersalah sebab ia merasa jika ternyata selama ini ibunya lah orang yang telah membuat Gangtai dan juga Sangtai menderita. Melihat kenyataan itu, Munyong tak kuasa kemudian pergi meninggalkan Gangtai. Gangtai yang tak ingin Munyong tersiksa akibat rasa bersalahnya berusaha membujuk Munyong untuk tak memperdulikan hal itu. Tetapi Munyong yang sudah terlanjur merasa bersalah, di mana dirinya langsung pergi meninggalkan Gangtai. Scene pun kemudian berpindah kepada seorang wanita yang sedang bersenandung, di mana wanita ini memiliki bros kupu-kupu yang dulu dipakai ibunya Munyong. Dari gelagat serta gaya berpakaiannya bisa dipastikan jika wanita ini adalah ibunya Munyong. Hingga wajah wanita ini pun diperlihatkan yang tak lain ternyata adalah si kepala perawat. Sementara Gangtai yang mengkhawatirkan keadaan Munyong langsung menghubungi si manajer agar datang ke istana Munyong untuk menjaganya sementara waktu sebelum dirinya pulang. Sesudah itu Gangtai kemudian terlebih dahulu pergi ke dapur rumah sakit sebab Sangtai bersembunyi di sana karena ketakutan. Gangtai yang tak mau kakaknya menderita kembali karena traumanya berusaha memujuk serta meyakinkan kakaknya untuk keluar dan menghadapi pembuat gambar kupu-kupu di lukisan kakaknya bersama-sama. Mendengar perkataan adiknya, Sangtai yang kini sudah mulai berubah kemudian berani untuk keluar serta mengiyakan perkataan adiknya. Gangtai yang melihat kakaknya seperti itu merasa tenang, kemudian meminta ibunya Namjuri untuk menjaga kakaknya sementara waktu sebab dirinya harus segera mencari tahu siapakah sang antagonis sesungguhnya. Untuk itu Gangtai kemudian pergi ke ruangan si abah direktur untuk melaporkan hal itu, yang ternyata si abah direktur sudah mengetahui semua masalah yang terjadi saat ini. Dan mereka pun kemudian melihat rekaman CCTV untuk mengetahui siapakah orang yang telah menggambar di lukisan Sangtai. Hingga ketika mereka melihat rekaman CCTV itu, rasa tak percaya pun menghinggapi keduanya ketika orang yang sengaja menggambar kupu-kupu itu di lukisan Sangtai adalah si kepala perawat Ok yang selama ini terlihat baik dan selalu membantu Gangtai. Gangtai dengan penuh rasa tak percaya kemudian mengingat semua kejadian yang ia alami di rumah sakit dan menyadari jika sebenarnya si kepala perawat Ok selalu ada dalam setiap kejadian di rumah sakit. Membuat Gangtai yakin jika si kepala perawat Ok sebenarnya adalah ibu kandung dari Munyong yang menyamar untuk menghilangkan jejak. Mendapat kenyataan itu, si abah direktur pun meminta maaf kepada Gangtai karena bisa dikelabui selama ini oleh si kepala suster Ok. Merasa masalah besar akan datang, si abah direktur pun menyuruh Gangtai untuk mengambil cuti agar bisa menjaga Sangtai dan juga Munyong. Sementara Munyong yang masih sangat terpukul kini sedang berada di basement istana miliknya untuk mencari bros kupu-kupu milik ibunya yang seharusnya berada di sana. Akan tetapi Munyong tak menemukan bros kupu-kupu itu, membuatnya yakin jika ibunya pernah datang ke istananya. Scene kemudian berpindah kepada si suster Ok atau ibunya Munyong, di mana dirinya sedang nyantui dengan penampilan serba hitam ciri khasnya. Sambil menatap laut, dirinya pun berkata jika permainan yang ia mainkan selama ini sangatlah menyenangkan. Di mana perawat Ok membayangkan saat dirinya mengakui identitas aslinya kepada ayahnya Munyong yang selama ini tak mengenalinya selama 20 tahun lamanya. Dan hal itu ia lakukan karena melihat suaminya menderita berada di rumah sakit karena penyakitnya adalah sebuah kesenangan tersendiri bagi perawat Ok yang merasa sudah dikhianati ketika suaminya berusaha membunuhnya saat dulu. Di mana dalam ingatan itu pula kita akhirnya mengetahui jika perawat Ok lah orang yang selalu membuat pasien di rumah sakit bisa kabur untuk menyebabkan masalah. Hal itu ia lakukan untuk menghibur dirinya ketika merasa gabut. Membuat kita mengerti jika perawat Ok merupakan seorang psikopat akut yang tak bisa tertolong. Di sisi lain si manajer yang tadi disuruh oleh Gangtai kemudian terlihat datang ke istana Munyong untuk melihat kondisi Munyong. Di mana di sana Munyong seolah sudah mengetahui jika Gangtai akan meminta hal itu kepada si manajer. Untuk itu Munyong pun berpura-pura terlihat baik serta tersenyum seperti tak ada masalah di hadapan si manajer. Melihat sikap Munyong, si manajer pun kemudian menghubungi Gangtai dan berkata jika Munyong sedang tak baik-baik saja karena berusaha menipunya dengan senyuman palsu.
Dan si manajer bisa mengetahui itu karena selama ini ia mengenal Munyong dan Munyong tak pernah sekalipun tersenyum ramah kepadanya. Dan hal itu menandakan jika Munyong sekarang sedang mengalami masalah yang sangat berat. Untuk itu si manajer meminta Gang Tae agar secepatnya datang ke sana. Gang Tae sendiri sebelum datang ke istana Munyong terlebih dahulu membujuk kakaknya agar tinggal sementara waktu di rumah Namjuri. Tetapi permintaan Gang Tae malah membuat Sang Tae merasa curiga jika ada masalah yang terjadi. Gang Tae yang tak mau kakaknya mengetahui masalah yang terjadi kemudian membuat alasan jika dirinya bersama Munyong sedang bertengkar hebat dan harus memohon seharian agar